luar biasa, yaitu mengenal Yesus sebagai pribadi yang menciptakan, mengenal kebaikan Yesus, mengenal siapa Yesus itu dalam orang punya kehidupan. Dan that's why sahabat itu menjadi meterai bagi kita, di dahi kita ya. Karena karakter Yesus ada dalam pikiran kita. Hanya Yesus yang selalu menjadi pokok pembicaraan kita, bukan orang lain. Jadi E.T. Jones juga, dia seorang teolog, dan dia menemukan ini semua karena semua dia punya pelajaran selalu fokus pada Yesus. Tidak pernah fokus ke hal-hal yang lain. Waggoner juga sama seperti itu. Makanya dia mendapat precious truth, the most precious truth. Karena Yesus yang menjadi pokok utama. Jadi pekabaran ini adalah the most precious truth. Pekabaran yang sangat berharga. Karena Jesus. Righteousness by faith. Righteousness-nya Yesus. Faith-nya Yesus juga. Jadi semua yang kita bicarakan hanyalah Yesus. Hanya Yesus yang ditinggikan. Hanya Yesus dan yang dimuliakan ya. Jadi itu inti dari orang punya pelajaran ini. Oke, Li, orang mulai saja, Li. Sudah diawali dengan doa. Ya. Iya, oke. Oke, kita mulai di paragraf ini ya. Nah, hal berikutnya yang termasuk dalam hari Sabat dan hal berikutnya the next things yang termasuk dalam semua ini adalah berkat. Jadi berkat. Ayat terakhir dari Kisah Para Rasul pasal 3 katakan, pertama-tama Allah yang telah membangkitkan putranya, Yesus, mengutus dia untuk memberkati kamu dengan menjauhi kamu masing-masing dari kesalahannya. Jadi Kristus adalah berkat bagi orang berdosa, bukan? Dia adalah berkat bagi orang yang percaya padanya. Tapi lebih jauh lagi, teks atau bacaan yang telah kita pelajari di sini dengan sangat baik dalam Efesus 1 ayat 3 mengatakan, terpujilah Tuhan dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus yang telah memberkati kita dengan semua berkat rohani di surga di dalam Kristus Yesus. Tuhan telah memberi kita semua berkat rohani yang Dia miliki. Jadi semua berkat rohani yang Tuhan miliki, semua Dia berikan. Kenapa? Karena itu adalah Yesus. Yesus adalah berkat yang sangat luar biasa, dan harga Yesus itu adalah isi surga itu sendiri. Dan itu kita terima pada hari Sabat. Jadi luar biasa sekali berkat-berkat surga yang kita nikmati di hari Sabat. Namun, itu diberikan pada kita di dalam Kristus. Jadi itulah berkat yang akan kita terima. Mungkin ada tambahan di paragraf ini. Lali, mungkin Li. Silakan, jadi ini orang Bible Study. Kita saling menguatkan, saling memberikan tanggapan. Halo, Li. Ya, halo. Ya. Bisa ada tanggapan di paragraf pertama ini, Li, yang orang bahas pagi ini? Ya, ini mungkin masih lanjutan yang lalu, yang kemarin. Iya, iya. Jadi berkat hari Sabat itu yang double blessing. Jadi mungkin pertanyaannya, yang berkat yang kita mau terima apa? Atau berkat itu apa? Supaya maksudnya double blessing hari Sabat yang kita terima apa ya? Makanya yang dibilang di sini, semua berkat rohani yang dia miliki kan, atau dia punya the spiritual he has, atau apa yang Tuhan berikan kepada dia, atau Bapa berikan kepada Tuhan Yesus, itu semua bisa kita dapat ya di hari Sabat itu. Jadi mungkin
kita bisa jabarkan apa aja itu kalau misalnya dia berkat hari Sabat itu yang kita bisa dapat, yang Tuhan Yesus miliki, kira-kira apa aja? Mungkin pertanyaan juga seperti itu. Jadi berkat secara spesifiknya apa begitu, Li? Iya, mungkin itu. Oke, kita simpan dulu pertanyaan itu. Iya, iya. Atau ada yang mau jawab? Jadi di sini berkatnya yang utama adalah Yesus kan tadi dibilang. Tapi mungkin spesifik blessing itunya seperti apa? Jadi kalau mau baca Yohanes 1 Yohanes 1 ayat 1, pada mulanya ada firman, firman bersama-sama dengan Allah, dan firman itu Allah. Apakah itu berkatnya adalah firman Allah juga? Atau yang poin utama di sini yang dibilang berkat yang itu adalah berkat itu diberikan pada kita di dalam Yesus. God has given to us all the spiritual blessing He has. Jadi Tuhan memberikan berkat spiritual. They are given to us in Christ. Jadi diberikan pada kita di dalam Kristus. Itulah berkat rohani. Oke, kalau belum ada tambahan, kita lanjut ya. Tapi hari Sabat memberi kita berkat rohani. Ya, gimana, Wi? Silakan, Wi. Ya, tadi itu kan sambung dengan pelajaran kemarin yang berkatnya itu. Ya, betul. Kan hari Sabat itu untuk physical resting, toh? Iya, betul. Itu kan berkat, karena kalau manusia kerja terus kan mereka bisa saja sakit, stres, karena ada resting. Terus kedua kan spiritual resting. Dia bilang kalau kamu di dalam Kristus, kamu adalah ciptaan yang baru. Ya kan? Betul. Jadi ciptaan baru itu, baru habis itu kan resting, spiritual resting. Ya. Jadi hari Sabat itu bukan hanya, jadi banyak orang yang physical resting, which is itu sudah blessing, tapi tidak ada spiritual blessing, yang mana kalau di dalam Kristus kan resting atau refresh. Jadi masuk hari Sabat masih stres, masih banyak beban, masih belum berdamai dengan saudara-saudara, masih banyak masalah yang orang harusnya resting tapi nggak resting. Kenapa? Karena nggak ada Kristus di dalam kita, nggak ada karakter Yesus. Jadi Tuhan mau hari Sabat itu kita dua-dua, spiritual blessing, resting dengan physical resting. Itu dia punya blessing yang Tuhan mau untuk kita terima hari Sabat. Dan juga tadi yang di paragraf 1 yang Onang baru baca itu, yang the next thing itu yang belong to the Sabbath day, itu apa tadi itu ya yang bilang akan memberikan Tuhan Yesus. God has given to us the spiritual blessing He has. They are given to us in Christ. Jadi waktu hari Sabat itu diberikan berkat kepada kita, kan tadi Onang kita sempat dengar itu, kita tidak sempat baca yang mana Tuhan memberikan Tuhan Yesus, kan betul enggak tadi itu? Iya, Tuhan Yesus, betul. Terus Onang bilang kalau waktu berikan Tuhan Yesus kan seluruh surga diberikan kepada kita. Jadi istilahnya apa yang Tuhan Yesus punya, ya itu juga orang punya, karena kan Yesus itu seperti kita punya elder brother kan. Iya, jadi betul. Dan Bapa di surga itu adalah Bapa kita. Jadi apa yang punya Tuhan Yesus itu juga punya kita. Kenapa? Karena kita itu sudah ada di dalam Yesus. Dan sebenarnya itu berkat yang Tuhan berikan kepada kita itu, kalau mau pikir seluruh surga itu, sedangkan rumah orang miliuner aja, kalau orang mau enggak kamu ini, wah istilahnya dang begitu. Nah apalagi seluruh surga yang Tuhan bilang akan diberikan kepada kita melalui Kristus, itu kan satu hal yang sangat luar biasa. Itu mungkin kata blessing itu terlalu masih belum apa ya, maksudnya yang Tuhan berikan itu nggak bisa diungkapkan dengan kata-kata gitu kalau kita di dalam Kristus.
Karena apa yang milik Kristus adalah milik kita juga gitu. Jadi, tapi selamat orang di dunia ini yang masih berdosa itu, blessing itu adalah physical blessing dengan spiritual blessing. Itu kita perlu sekali, karena di Matius 11 ayat 28 kan bilang, marilah kepadaku yang beban berat, aku akan memberikan rest kan. Nah, itulah rest hari Sabat, blessing yang Tuhan mau kita miliki. Tetapi kita miliki itu bukan hanya, oh hari Sabat saya baru punya itu. Enggak. Harusnya spiritual blessing itu kita bisa miliki setiap hari. Hari Sabat itu hanya menjadi tanda bahwa kita sudah selama ini mengalami spiritual resting di dalam Kristus. Oke, thank you, Ona. Iya, terima kasih banyak, Wi. Tambahannya. Ini mungkin ada lagi yang dia maksud itu yang everything God has given us, all the spiritual blessing He has. Itu yang berarti kan dia punya mind yang paling penting yang dia miliki, yang Tuhan Yesus miliki, dia punya mind kan, pikirannya itu yang blessing yang kita bisa dapat pada hari Sabat. Karena seperti yang chapter sebelumnya dibahaskan kalau apa gunanya kita memiliki semua milik Tuhan tetapi tidak memiliki pikiran Tuhan. Sama seperti Lucifer yang memiliki surga tetapi tidak memiliki pikiran Kristus Tuhan kan. Jadi akhirnya dia berkhianat di surga. Jadi itu yang menjadi berkat adalah hari Sabat itu adalah pikiran Kristus. Karena kalau kita mengingatkan dia memorial atau peringatan, kalau mau mengingat sebenarnya sedang transfer pikirannya ke kita, dan itu dia punya ini. Dan kalau kita punya berkat itu, orang yang di sekitar kita juga akan diberkati, Kang Li. Jadi bukan kita nikmati sendiri berkat itu. Iya, bisa. Jadi juga bisa menerima berkat. Jadi berkat juga untuk orang lain. Oke, terima kasih Oi, Lali, so kasih tambahan. Mungkin ada yang lain juga yang mau tambahkan, silakan. Ada Bro Roy di sini. Lain-lain. Oke, kita lanjut saja. But the Sabbath brings us spiritual blessing. Tapi hari Sabat memberi kita berkat rohani. Dari manakah hari Sabat mendapatkan berkat rohani? Jemaat katakan dari Kristus. Ya, dari Yesus Kristus. Kemudian dalam hal berkat rohani yang diberikan hari Sabat kepada kita, itu membawa kepada kita hanya pada Yesus Kristus dan hanya melalui Yesus Kristus. Sehingga dalam hal itu, Sabat adalah saluran di mana berkat rohani mengalir dari Yesus Kristus ke umat Tuhan. Itu adalah fakta. Karena semua berkat rohani diberikan pada kita di dalam Kristus. Dan hari Sabat memiliki berkat rohani dari Allah di dalamnya. Oleh karena itu, menjadi berkat rohani tidak bisa mendapatkannya di tempat lain atau cara lain. Hanya oleh dari Yesus Kristus. Jadi kita tidak mendapat berkat dari cara lain, dari cara bagaimanapun, nggak bisa. Hanya melalui Yesus. Akibatnya, hari Sabat adalah salah satu mata rantai di mana Brother Prescott masukkan, yang lalu mungkin ada ceramah dari Brother Prescott atau khotbah beberapa waktu lalu yang mengikat kita dengan Kristus agar kita memiliki berkat rohani. Jadi hari Sabat itu sangat mengikat erat sekali dengan Kristus. Sesuai dengan pendapat juga dari Brother Prescott. Jadi berkat Sabat itu tidak bisa didapatkan dari hal lain, hanya di dalam Yesus. Ini poin yang di paragraf ini. Lalu ada tambahan lagi atau Oi? Atau hampir sama dengan bahasan di atas ini? Li, gimana? Iya, sedang. Iya. Lanjut, Kang. Iya. Kemudian selanjutnya. Kemudian kehadiranku akan pergi bersamamu. Ini kok akan menyertaimu. Jadi kehadiranku akan menyertaimu. Sama saja. Kehadirannya menjadikan suci orang di mana dia ada. Ini kehadirannya Yesus mungkin ya. Dan selanjutnya, pemikiran lain untuk sampai ke titik yang sama dengan cara lain.
ini yang orang akan bahas tentang Roma 1 ayat 16. I'm not ashamed with the gospel of Christ, for it is the power of God unto salvation to everyone that believe. Jadi saya tidak malu dengan Injil Kristus karena itu adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang percaya. Jadi T. Jones bertanya, apakah Injil itu? What is the gospel? Jemaat katakan, the power of God, kuasa Tuhan. What is manifest in the gospel? Apa yang dimanifestasikan di dalam Injil Kristus? Apa yang dimanifestasikan dalam Yesus? Jemaat katakan kuasa Tuhan. Apa yang dinyatakan dalam Injil? Kekuatan Tuhan. Untuk apa? Untuk tujuan apa? Penciptaan. Creation. Jadi gospel Tuhan ini, kekuatan Allah yang dalam Injil ini. Jadi Injil adalah kuasa Tuhan yang kita tahu bersama dari dulu. Tapi tujuannya apa? Tujuannya adalah creation, penciptaan. Itu tujuan dari Injil. Menciptakan, penciptaan. Tapi kekuatan Tuhan untuk keselamatan adalah kekuatan yang sama dalam ciptaan. Jadi di power itu yang menciptakan dan power yang ada dalam Injil itu kekuatannya sama. Itu adalah kekuatan Tuhan di kedua tempat. Maka apapun tanda kekuasaan Tuhan yang ada di satu tempat, itu adalah tanda kekuasaan Tuhan di setiap tempat dan dalam segala hal. Karena itu adalah kekuatan Tuhan sepanjang waktu. Jadi kalau cuma bicara-bicara ini, kalau tidak menginjil, we have no the power of God. Oke, dan Anda tidak dapat mengatur kekuatan Tuhan melawan kekuatan Tuhan. And you cannot set the power of God against the power of God. So you don't need any other sign of the manifestation of the power of God. Jadi Anda tidak membutuhkan tanda lain dari manifestasi kuasa Tuhan. Anda tidak bisa memilikinya. Itu tidak mungkin. Kita lanjut karena ini adalah sambungan. Kalau begitu, Injil adalah kuasa Allah untuk keselamatan, dan Injil adalah Kristus di dalam kamu. Pengharapan kemuliaan. Kemudian orang yang percaya pada Injil Yesus Kristus, Kristus tinggal di dalam dia. Kehadiran Kristus ada di sana, dan kehadiran Kristus menguduskan. Itulah yang membuat hari Sabat menjadi kudus, maka hari Sabat adalah hal kekudusan. Persis merupakan tanda keberadaan Kristus bagi orang percaya kepadanya. Ini menarik ya, menarik sekali. Mungkin yang lain ada tambahan. Lali, Oi, atau Bro Roy ada tambahan, silakan. Tentang the power of God ini, kuasa Tuhan ini dalam Injil. Dipersilakan. Halo, Li. Ya. Jadi baru tahu juga ya kalau Injil itu memang itu power of creation juga kan. Makanya kalau misalnya kita sebenarnya kalau kita mau memberitakan Injil apa yang kita mau kasih? Tentang kuasa penciptaan juga kan, kalau bagaimana Tuhan sanggup menciptakan hati yang baru. Karena kita semua kan sudah jatuh, itu Injil kan kabar baik toh. Kabar baik bahwa kita sudah jatuh dan bisa, yang kemarin kita baca, sudah jatuh, sudah mati karena upah dosa adalah maut. Dan untuk kita punya harapan satu-satunya adalah Injil. Karena Injil itu adalah power untuk menciptakan kan. Menciptakan apa? Hati yang baru. Jadi kalau kita nggak punya hati baru, nggak bisa dimeterai kan. Karena kita punya hati nggak selama ini kan melawan Tuhan kan. Karena sudah berdosa. Jadi hati yang barulah yang mau menurut Tuhan. Nah, itu mungkin dia punya power of gospel kan. Makanya
I'm not ashamed of the gospel. Oh, mau malu gimana kalau itu Injil apa kuasa yang menciptakan, justru itu jadi kita punya kebanggaan ya kalau atau kita punya ini apa namanya? Iya. Kita kalau power itu maksudnya nggak akan malu soal tentang Injil itu. Ya, mungkin itu dia punya. Iya. Yang menarik di sini. Oh ya, silakan. Oi. Ya kita coba pahami dengan bagaimana itu kita coba ingat-ingat orang-orang mana yang dicatat di sini yang sudah experience ini kan, experience Injil itu sebagai menciptakan hati yang baru dan di dalam Yesus kan. Jadi lalu kita coba ingat misalnya Paulus ya, Rasul Paulus. Dia betul. dia itu memang chief sinner ya. Dia mengaku chief sinner karena dia pada saat sebelum kematiannya justru dia semakin dekat dengan Tuhan. Semakin dia mengenal Tuhan, dia semakin mengaku dia chief sinner. Dan sebelum dia mengenal Tuhan, dia itu menganiaya umat Tuhan, tapi dia merasa dia sedang melakukan pekerjaan iman sebelumnya, kewajibannya. Dia tapi pada saat dia memang tidak semua experience orang akan seperti dia kan, seakan-akan dia memang Tuhan Yesus ini ya. Tapi orang tidak mau lihat di situ. Tapi yang jelas adalah ketika dia mengenal Yesus, mengenal Injil yang ada di dalam Yesus kan, melalui Yesus. Jadi ketika dia mengenal Yesus, dia terjadi perubahan hidup 180 derajat dan dia dedikasikan, dia punya waktu, talenta, tenaga semuanya untuk kemuliaan Tuhan. Dan inilah bukti kan orang mau lihat kan, ini tertulis bahwa Injil ini adalah untuk keselamatan dan juga pada saat yang sama untuk penciptaan. Betul. Dia punya berkuasa sendiri. Jadi pada saat jadi di kita sekarang, kalau orang sekarang pada saat orang kutip firman Tuhan, sebenarnya firman Tuhan itu sudah berkuasa sendiri untuk membuat orang lain itu tergugah dan akhirnya akan mau untuk terima dengan iman, akan bertumbuh, akan muncul imannya untuk dia dituntun dengan pertobatan. Kemudian kalau itu juga Injil itu hidup di dalam kita melalui Yesus Kristus yang hidup di dalam kita, maka orang juga akan akan dituntun kepada Injil itu kan, kepada Injil itu ya. Mereka akan terima Yesus sebagai juru selamat. Dan kita lihat kan Rasul Paulus, dia punya dedikasi itu memang luar biasa. Demikian juga Petrus kan. Petrus juga dia mau untuk mati dengan kepala di bawah karena saking cintanya sama Tuhan dan saking dia merasa bahwa dia tidak layak untuk kemuliaan apapun yang melebihi gurunya. Aduh, ini sebenarnya ini sebenarnya buat kita juga pribadi ya. Maksudnya orang kalau mau belajar dari Yesus, orang mau expect apa yang lebih baik dari Yesus. Sebenarnya orang akan rela untuk terima satu kehidupan yang tidak lebih baik dari Yesus kan, karena sebagaimana Yesus itu dia punya kehidupan memang penuh dengan penyangkalan diri dan pelayanan yang dedikasi kepada sesama, itu juga akan dimanifestasikan dalam kehidupan kita. Jadi yang kita mau menjadi mau coba realize ini adalah waktu kita lihat orang-orang ini, dan mungkin terus bisa sebutkan banyak yang lain, bagaimana itu untuk saya bisa experience ini gitu. Saya bisa betul-betul jatuh cinta kepada gospel ini, dan kemudian
bisa menjadi driving force untuk semua hal yang saya lakukan. Ini Iya, betul. Karena kalau saya sendiri jauh daripada Tuhan ya, jauh daripada yang Tuhan kehendaki ada di dalam saya. Tapi jadi pertanyaan bagaimana itu bisa betul-betul saya experience gitu ya, yang Iya, akan betul. terjadi perubahan hati di dalam diri saya. Bagaimana supaya Iya, betul-betul menjadi permasalahan ini pengalaman kan. Pada saat kita iya, sedang quality time dengan gospel, kita di situ merasakan indahnya gospel dan jatuh di lutut akan tiba-tiba dengan sendirinya dengan bisikan Roh Kudus, oh langsung dibisikkan, oh untuk reformasi ini kan. Pada saat itu sangat kuat ya, dan ada keputusan untuk melakukan reformasi dalam hal-hal yang tentu kita semua berbeda kan, tidak semua sama apa yang perlu direformasi. Tapi begitu kita melangkah tinggalkan iya, quality time dan kita melangkah ke kehidupan, sudah mau menjalani ini, waktu sampai mau tidur istirahat, bisa saja itu berubah karena melihat realita hidup dan bla 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 bla, akhirnya sepertinya nggak cukup kuat itu ya, walaupun ada juga yang memang terjadi, cuman akhirnya nggak terrealisasi itu perubahan perubahan atau reformasi yang perlu secara pribadi. Nah, kembali lagi waktu kita iya, quality time, kita dapat lagi itu, aduh Tuhan, ini apa namanya? Kita kasih contoh, kita bawakan pelajaran mengenai betapa penting itu makanan sehat kan, yang akan iya, memberikan persepsi yang sangat jelas terhadap kebenaran, supaya waktu saya punya pikiran sehat, jelas, sensitif. Waktu saya baca kebenaran, saya betul-betul terkesan dengan itu, Dang. Jadi iya, tidak betul. cuma lewat begitu saja kayak sekarang ini orang lagi baca, supaya saya betul-betul terkesan sekali, dan itu akan menuntun kepada perubahan ke saya pribadi kan. Nah, saya Iya, mau ada hal-hal yang saya rasa, misalnya contoh, misalnya, aduh Tuhan, saya mau misalnya mengarah ke misalnya ya, ke raw food iya, misalnya. Karena itu bikin lebih ini ya. Dan sudah waktu itu terkesan sudah sangat ini, tapi begitu sudah mau masuk ke kenyataan, sudah mau melangkah, itu seakan-akan kan eh, banyak tantangan kan. Apakah itu kalau mau dapetin itu kan lebih enggak lebih gampang karena mungkin kondisi ya belum tersedia dekat gitu ya, harus beli di fresh pasar yang segar dan lain-lain. Nah, itu iya, akhirnya lewat belum langsung terrealisasi. Padahal kerinduan itu ditanamkan pada saat quality time baca gitu kan. Nah, iya, ini yang maksudnya kita masuk ke aplikasi inilah, bagaimana supaya itu memang betul ya, itu terasa itu power of God dari firman Tuhan waktu orang baca. Ada iya, muncul, Tuhan bikin orang mau untuk ada suatu reformasi. Nah, iya, iya, bagaimana itu? Karena sudah terbiasa, belum sejalan pada saat firman datang untuk mengarahkan kita sesuai dengan dia, itulah yang butuh apa ya? Yang butuh bagaimana untuk konsisten dengan perubahan yang sudah diputuskan dengan keinginan dari Tuhan, dan bagaimana supaya itu betul-betul bisa terrealisasi gitu ya, terrealisasi. Ini bagaimana, ini mungkin lebih ke experience lah orang, bagaimana kalau orang bisa share ya, atau dengan lain iya, gitu. Kita rasakan orang masing-masing kan beda ya, beda ini, tapi namanya pada saat orang baca kehendak Tuhan, pasti orang akan dapati ada kehidupan kita yang belum sesuai dengan kehendak Tuhan gitu kan. Saya contoh suka tidur larut malam, ini juga salah satu kita punya ini kan, ini yang apa namanya, kayaknya kalau malam ada aja pekerjaan yang mau dibikin, seperti itu contoh. Nah, oke, ya, jadi bagaimana keinginan roh itu
yang dituntun oleh firman Tuhan bertempur dengan keinginan daging. Dan walaupun sudah terkesan dan ingin ada dikasih pertobatan kan, waktu kita lihat itu kita jatuh di lutut, Tuhan ampuni saya berdosa ini. Kemudian setelah itu kita kan akan mau ada Tuhan Roh Kudus tuntun untuk mau terjadi reformasi atau perubahan. Nah ini pada saat perubahan inilah yang saat quality time sangat rindu dan memang itu mau lakukan. Tapi setelah itu mau dijalankan di kehidupan sehari-hari, mungkin semangat di satu dua, tapi kemudian akan pudar gitu. Gimana itu kira-kira dari teman-teman? Jadi artinya bagaimana ini yang kita bacakan itu orang experience dan atau bagaimana orang baru memulai experience tapi ada tantangan gitu. Ya mungkin ada Thank you Roy. Terima kasih tambahan yang luar biasa. Jadi Paulus saat mengenal Yesus dia langsung experience ya. Jadi hal yang pertama adalah mengenal Yesus dulu. Dan Injil itu kekuatan Allah, dia bukan pakai untuk dirinya sendiri juga, tapi untuk keselamatan orang lain ya. Orang lain. Jadi waktu orang lain melihat dia, mereka melihat Yesus yang tinggal di dalam dia atau Rasul Paulus. Dan karena dia selalu memandang Yesus, dia katakan dari semua orang dia yang paling berdosa. Kalau dia nak lihat Yesus, tidak akan ada kata-kata itu mungkin. Betul. Karena betul. dia bandingkan dia punya diri dengan Yesus dan dia tidak pernah membandingkan dirinya dengan orang lain. Gitu ya, ya, thank you. Oke, kita lanjut. Dan itu itu keluar dengan natural ya dia. Iya, betul. Saya I'm the chief sinner itu betul-betul keluar secara natural dan rindu sekali ya kalau maksudnya itu orang experience betul ya. Mungkin orang semua sudah. Gitu. Tapi ini kita tadi bertanya betul-betul ya maksudnya kita bawa ke pengalaman saya itu dalam struggle itu betul-betul saya alami ya kita experience pada saat betul ya sekali. mungkin yang jawabannya adalah saya atau kita ya semua kalau alami itu bagaimana bisa terus dan akan menjadi praktek itu ketika ada satu reformasi yang mau orang rasa harus terjadi mungkin harus continuously lihat Yesus ya dan betul sekali. Ya continuously itu bukan juga cuma hari satu kali tapi dalam sehari itu harus juga dalam sekian waktu itu harus ada supaya betul-betul kita punya mind ini di-imbued oleh the mind of Christ, dilingkupi oleh the mind of Christ dan itu akan bisa tetap fokus ya itu ya. Thank you ya. Iya. Oke, thank you Oi. Halo Ana. Ya, Oi silakan Oi. Iya, menambahkan yang tadi Kak Roy ada kasih kan tadi Kak Roy ada tanya bagaimana supaya orang terus continuously apa yang orang belajar itu bisa orang pertahankan kan ada sometimes orang reformasi pertama-tama semangat lama-lama orang Manado bilang panas-panas ya istilah ya jadi ini kita punya pengalaman sendiri juga yang kita bisa bagikan untuk kita semua yaitu kan waktu lalu orang lagi belajar by beholding you become change kan dengan mempelajari Tuhan punya karakter. Nah, kita punya pengalaman sendiri Kak Roy. Kalau misalnya kita baca, itu pelajaran itu akan jadi tertanam dan akan jadi kita bisa duel itu. Kalau kita baca itu terus kita ngomongin ke misalnya ke Dino, ini kita bacain. Jadi habis ya kan, habis itu kita jadi perbincangkan, lama-lama perbincangkan jadi pikir-pikir. Nah, kalau sudah jadi pikir itu kan Kak, dia contemplate kan, makanya kan Ellen White bilang contemplate. Jadi akhirnya dalam orang punya daily activity, apa yang orang contemplate itu yang akan keluar gitu loh Kak. Dan apalagi kalau
Kak Roy udah share kepada orang lain, dan Iya. orang lain akan dikuatkan, nah itu akan lebih, apa ya Kak, akan lebih menjadi darah Powerful daging, dan lebih powerful, iya. betul. Sama Apalagi juga yang Kak itu, serumah ya, apalagi yang serumah iya dia betul, sama-sama juga iya bisa sama-sama, iya cooperate, that's iya iya. right. The same thing dengan semua reformasi kita rasa ya, kita talk about it, share, praktekkan, bagikan kepada orang lain. Jadi itu akan jadi satu kekuatan untuk semua ini kita bisa aplikasikan ke semua ya, yang semua yang terang-terang belajar reformasi kesehatan lah, righteousness by faith, by beholding Christ, dan semuanya itu. If we talk about it, makanya kan untuk menjadi karakter itu yang waktu lalu orang belajar, pertama-tama belajar, habis itu we increase of knowledge. Nggak sampai situ, we need to talk about it. Apa yang kita bicarakan akan jadi kita pikirkan, apa yang kita pikirkan akan keluar secara natural, become habit, and habit di repeat Iya, akan bagaimana itu mau jadi habit kan? Itulah yang iya, struggle-nya di situ ya. betul Oke. betul, karena Tapi nggak kekuatan untuk diulang-ulang menang toh juga. Kak. Iya, diulang-ulang betul. Harus diulang-ulang untuk jadi Iya. habit, dan itu kan tidak terjadi overnight, itu terjadi daily, makanya yang Kak Roy suka kasih itu yang batu bata diputar, disusun sampai jadi tembok. It's the same thing dengan orang punya karakter, setiap hari disusun jadi habit dan become karakter. Nah kalau sudah jadi karakter, nah that's it, itu akan iya itu sudah solid, dan begitu yang akan susah untuk mungkin ya, itu juga sama juga dengan Rasul Paulus bilang, aku melatih tubuhku. Kan kalau melatih itu sesuatu yang belum terbiasa, kemudian dibuat menjadi terbiasa kan? Terbiasa, iya betul. Tapi ya, orang nggak usah ngomongin itu bahwa dengan kekuatan sendiri, orang sudah tahu lah dia betul, punya, iya. bahwa itu Iya, driving iya. force-nya karena kasihnya kepada Tuhan ya. Betul. Itu lagi. Itu dia, jadi semuanya harus berasal dari atas gitu untuk perjalanan kita, mau mulai, mau melangkah, mau mempertahankan, itu semua nggak ada kuasa sama sekali dari manusia. Iya. Oke. Thank you. Thank you, Ona. Oke, jadi selamat pagi. Boleh pagi. saya tambah sedikit? Boleh sekali, boleh. Ya, kebetulan, bukan kebetulan sih, memang Tuhan itu begitu sangat baik ya. Semalam memang pas saya ada baca buku tentang membina pendidikan sejati, di mana di situ tertulis bahwa Tuhan mengajarkan kepada Musa, ada ayat bahwa tentang kasih itu harus dibicarakan, kasih Bapa, dan harus dicantumkan dalam hukumnya, harus diajarkan oleh para ayah dan ibu di Israel kepada anak-anak mereka. Dengan tuntunan ilahi, Musa menyatakan kepada mereka, apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini, haruslah engkau perhatikan, haruslah engkau mengajarkan berulang-ulang kepada anak-anakmu, dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Jadi, pas tadi Joy sudah sharing ya, saya ingat memang dengan cara kita berulang-ulang membicarakan tentang firman kepada orang lain, ini dengan pertolongan Tuhan pastinya memang udah jadi habit ya, kebiasaan kita bersaksi, menceritakan kepada orang lain. Sudah jelas bahwa dikatakan bahwa dimanapun kita berada, dengan anak-anak, dengan siapa saja, kita harus berbicara tentang firman gitu, tentang Yesus pada setiap saat gitu, setiap saat ini. Iya, betul. Iya. Puji Tuhan. Oke, terima kasih ya semua tambahannya, sangat luar biasa. Jadi, diri dulu sendiri, for I am, baru ke Jews, baru ke Greek ya. Jadi for I am not ashamed with the gospel of God, of Christ. Jadi saya dulu tidak malu, jadi kuasa Tuhan berlaku dulu pada saya.
baru ke rumah mungkin, anak-anak, istri, baru ke luar, dan luar biasa itu kesatuan ya. Oke, terima kasih semua tambahannya, sangat menguatkan. Kita lanjut ya. Selanjutnya, kehadiran Kristus menguduskan. Kemudian dalam pengudusan hari Sabat adalah tanda dari Kristus bagi orang percaya. Apakah kamu tidak melihatnya? Don't you see? Jadi bagi, atau mungkin bukankah begitu? Salah terjemahan. Jadi bagi orang percaya dalam Yesus, Allah di dalam Kristus, ciptaan yang baru. Baginya Tuhan adalah istirahat, menyegarkan, suatu kesenangan, kegembiraan, berkat, kekudusan, pengudusan. Itulah Kristus bagi orang percaya. Tapi itulah yang dia lakukan pada hari Sabat dahulu kala bagi orang percaya. Dan kita tahu itu tetap berlaku untuk sampai saat ini ya. Jadi kehadiran Kristuslah yang menguduskan. Jadi tanpa kehadiran Kristus tentu tidak ada pengudusan. Jadi di hari Sabat pun kalau tidak ada kehidupan Kristus, kita bukan berbakti hari Sabat tapi Saturday ya, Sabtu. Jadi dalam pengudusan hari Sabat adalah tanda Kristus bagi orang percaya. Tanda ini sama dengan meterai ya, sign, jadi tanda. Jadi kalau tidak ada Yesus dalam orang kehidupan ya pasti tidak ada meterai lah, tidak ada meterai. Makanya di gambar yang saya menarik ini, yang gambar ini, di mana orang selalu memandang Yesus ya, memandang Yesus dalam perjalanan semakin hari semakin kecil, dan pandang Yesus terus. Saat orang lihat orang lain, bilang orangnya gelap, langsung gelap, hilang, jatuh. Jadi fokus terus ke Yesus. Aduh, bagus sekali itu gambar. Oke. Kita lanjut ya, satu paragraf baru boleh tanggapan. Dia membuat Sabat untuk manusia seperti yang kita temukan pada saat penciptaan. Dia membuatnya di sana. Pada saat penciptaan, bahwa manusia, meskipun dia tetap setia pada Tuhan dan tidak pernah berdosa sama sekali, itu akan menjadi tanda bagi manusia tentang siapa Tuhan bagi manusia di dalam Yesus Kristus dan kehadiran Kristus di dalam orang itu. Dan sekarang dalam ciptaan baru adalah hal yang sama dalam pekerjaan keselamatan itu adalah. Jadi dalam creation, dalam salvation itu adalah the same thing. Oke. Jadi dalam creation and salvation it is the same thing. Oke. Mungkin ada tambahan di sini, silakan. Oi, mungkin Lali. Apakah ini jelas? Lali bisa jadi lagi? Gimana? Bisa dengar, nah. Iya. Jadi Sabat itu adalah tanda, di sini dibilang. Coba turun di bawah lagi, Onang. Oh, sampai di sini. Iya, di atas tadi, di atas kota. Oh, di atas ya. Yang tanda bahwa Tuhan. He made the Sabbath for man. The presence of Christ. Oh, fine. The presence of Christ. Sanctifies. Okay. Bukan. Sabat itu adalah tanda bahwa the presence of, itu. Sabat is the sign of what Christ is to the bukan, Sabat itu mana tadi kita baca ya? Sabat itu adalah tanda bahwa Kristus ada di dalam manusia. Ada nggak itu tadi ya? Ya itu ini so. To man the sign of what God was to man in Jesus Christ and the presence of Christ in the man. Berarti righteousness by faith atau kehadiran Kristus atau Yesus sendiri ada di dalam manusia itu tandanya adalah apa? Tandanya itu hari Sabat kan. Makanya kan apa itu the third angel's message? Oh, Sabat. Third angel's message itu apa? Righteousness by faith. Sebenarnya itu semua sama itu. Karena kita nggak bisa keep the Sabbath day kalau nggak ada righteousness-nya Yesus, nggak ada presence of Jesus in us. Iya kan? Yeah. Jadi makanya the third angel's message itu Sabat. Tandanya bagaimana itu supaya kita bisa keep the Sabbath, harus ada righteousness-nya Yesus
the presence of Christ di kita, baru kita keep the Sabbath. Makanya kan Adam dan Hawa juga, mereka keep the Sabbath itu karena ada kehadiran Kristus di dalam mereka. Gitu. Sign ini bisa meterai juga, Kak Oi? Sign? Apa? Sign bisa meterai iya, juga. Sign, seal itu sama ya, tanda itu. Tanda, iya betul. Tanda. Jadi itu adalah tanda bahwa Tuhan Yesus ada di dalam kita. Jadi makanya untuk 144.000 yang akan dimeterai dikasih tanda, yang Tuhan Yesus lihat apa? White garment kan, atau dia punya righteousness, anaknya punya righteousness. Dan tandanya itu kalau kita ada Yesus dalam kita, sehubungan dengan pelajaran yang lalu, kita adalah ciptaan yang baru, ya kan? Kuasa Tuhan yang menciptakan langit dan bumi sama dengan kuasa Tuhan menciptakan hati yang baru, ciptaan yang baru. Dan kalau sudah ciptaan yang baru itu kan tadi ada spiritual resting. Nah, semuanya itu tandanya adalah hari Sabat. Dan Sabat juga itu adalah tanda bahwa kuasa Tuhan kan gospel untuk menciptakan. Jadi sesuatu yang sangat penting, setan kan akan musnahkan, makanya dia ciptakan teori evolusi. Kalau teori evolusi kita ambil, kita nggak tahu makna Sabat itu apa. Karena makna Sabat itu ada kuasa Tuhan menciptakan dunia sama dengan kuasa Tuhan membuat kita manusia yang lama menjadi manusia yang baru. Nah, semua yang penting-penting itu kita lihat aja ya. Everything yang penting setan itu akan attack. Sama dengan ini ya, Third Angel's Message di 1888. Ditolak kan? Itu karena penting gitu. Kalau diterima, kecurahan Roh Kudus. Sama dengan kita zaman ini. Kita lihat banyak sekali doktrin A, doktrin B, doktrin C, which is okay. Tapi yang paling penting itu orang lalai. Coba lihat aja di gereja-gereja atau secara keseluruhan lah atau apa. Hanya sedikit sekali orang yang betul-betul mau mempelajari righteousness by faith. Padahal dengan pelajaran ini akan bisa membuat kita untuk di-seal, dimeteraikan kejuran Roh Kudus. Betul. Dan setan akan bikin anything. Iya, bikin excitement. Salvation issue sekali ini. Betul, orang akan bikin excitement, bikin apa-apa sampai mengalihkan pandangan kita dari pekabaran yang sangat penting ini kan. Jadi apa ya? Yang penting untuk orang sudah terima, dihidupkan, dan orang punya influence, bisa influence ke orang-orang dekat, keluarga, karena ini akan menjadi big kontroversi nanti. Dan kalau kita bilang nanti bukan lama loh, udah dekat sekali ya, yang apa itu tak hari Sabat sebenarnya itu apa, ya kan? Orang mau ngerti hari Sabat, apa yang orang mau bawakan? Kalau orang sendiri nggak tahu. Ellen White bilang, you cannot give what you don't have. Kita nggak bisa kasih apa yang kita nggak ada, nggak punya. Kita hanya bisa kasih apa yang kita punya. Nah, sekarang kalau kita nggak tahu mengenai hari Sabat, gimana kita kasih hari Sabat nanti? Kalau kita nggak ngerti hari Sabat, bagaimana kita bisa praktekkan? Kayak gitu tuh. Jadi, apakah ini yang Ellen White maksudkan mengabarkan Sabat dengan cara yang berbeda? Apakah seperti ini? Dengan arti yang sebenarnya. That's right. Yang dengan karena orang keep the Sabat cuman keep Saturday, ya kan? Keep the Sabat nggak ada spiritual resting, cuma ada physical resting. Jadi untuk memahami arti hari Sabat sebenarnya harus ngerti righteousness by faith. Kita nggak bisa ngerti hari Sabat sebenarnya tanpa mengerti righteousness by faith. Dan ini yang kita akan kasih ke orang-orang nanti, karena in reality orang pun sebenarnya hanya keep Saturday, we don't keep the Sabat. Iya, betul. Iya kan? kita sebenarnya hari Sabat physical resting, nggak kerja, but we don't experience spiritual resting. Nggak. Kalau spiritual resting kan itu sebenarnya bebannya itu sebenarnya kan dosa. Orang masih berdosa hari Sabat. Jadi kuasa Tuhan yang menciptakan langit dan bumi nggak terjadi ke kita. Bukan karena kuasa Tuhan yang nggak powerful, kitanya aja nggak mau terima itu. Because we have the power of choice. Kita nggak mau untuk Tuhan, biarkan Tuhan kuasanya itu bekerja. Dan kita nggak percaya kuasanya itu akan bisa merubah kita. Makanya kita nggak experience spiritual resting, kita nggak experience
keep the Sabbath, cuman keep Saturday and physical resting. That's it. Sedangkan physical resting pun some of Seventh-day Adventists atau most of Seventh-day Adventists pun kerja hari Sabat, sih. Makanya blessing hari Sabat nggak pernah kita alami karena kita nggak secara intelektual pun nggak tahu message-nya. Gimana mau alami secara spiritual. Nah itulah tugas kita untuk bisa mengerti, bagikan, praktekkan, dan nanti di loud cry inilah yang letter rain. This is the righteousness by faith is the letter rain. Third angel's message akan kita proclaim ini karena ini akan jadi the big kontroversi nanti di seluruh dunia against. Dan diproklaim ke Jews dulu, Kang I. Ke Jews dulu. Iya, karena kita akan dulu dan. Ya karena judgment pertama itu akan dijudge itu gereja, the house of God baru akan, karena nanti waktu kalau kita baca yang di Sunday Law itu, Ellen White bilang waktu kita melakukan pekerjaan medical missionary, banyak orang yang akan membuka kebenarannya dan orang-orang yang same faith, orang-orang Advent, dan lebih banyak orang-orang di luar Advent yang akan buka hati untuk menerima kebenaran. Dan ada kutipan Ellen White di Early Writing yang mana waktu during Sunday Law itu dalam konteks Sunday Law, nominal Advent dengan fallen churches akan bergabung dengan the remnant. Amin, jadi itu dan the remnant itu apa? Mereka yang keep the commandments of God, termasuk hari Sabat. Dan untuk keep the Sabbath day, man himself must be holy. Untuk be holy, nggak bisa harus ada righteousness of Christ. Semuanya balik di righteousness of Christ. Nggak bisa terlepas dari semua. Dan bukan hanya holy the Ten Commandment, holy juga dengan hukum-hukum kesehatan. Karena kita akan, tangan kanan itu adalah medical missionary yang akan diberikan kepada orang-orang nanti untuk mereka bisa membuka hati menerima kebenaran. Makanya semua itu nggak bisa terlepas ya, satu dengan yang lain. Ada satu teorinya, ada satu prakteknya. Bagaimana nanti kalau kita sudah lihat, sudah baca kutipan Ellen White, apa yang akan terjadi during Sunday Law, pekerjaan kita, pekabaran apa yang dikasih, ujian apa, itu kita harus prepare sekarang karena itu yang akan kita hadapi nanti. Jangan buang waktu untuk sesuatu yang nggak apa ya, maksudnya misalnya lah saya mau ujian Eptanas atau ujian akhir matematika. Walaupun pelajaran IPA penting, tetapi matematika yang harus dikuasai. Walaupun IPA juga the most precious truth in them. Walaupun IPA itu pelajaran penting, yang mau diujian apa? Matematika. Nah, kayak gitu. Kita harus lihat apa yang akan kita hadapi, pekerjaan apa, apa ujiannya, itu yang harus ujian nasional kan ada 4, matematika, bahasa Indonesia, bahasa Inggris dengan bahasa Inggris, matematika, bahasa Indonesia. Nah, itu yang harus dipelajari kan dari banyak pelajaran. Iya, betul. Bukannya berarti nggak belajar, tapi kuasai dulu lah yang mau di Eptanas. Baru, karena kalau Eptanas kita nggak kuasai, buang-buang waktu di lain, akhirnya yang Eptanas itu jadi gagal. Anyway, itu oke. Thank you, Anang. Ya, terima kasih, Oi. Jadi, ada yang baru bergabung, Bro Erik. Welcome, Bro Erik. Jadi, tadi di Roma 1:16, kita nggak malu dengan Gospel of Christ, karena Gospel of Christ adalah kekuatan, dan kekuatan itu adalah sama. Kekuatan saat menciptakan dan kekuatan saat penyelamatan itu adalah sama. It's the same thing ya. Oke. Dan luar biasa sekali pelajaran ini. Oke. Ada lagi yang mau tambahkan? Silakan mungkin. Sebelum kita lanjut paragraf berikut. Mau mau tambahkan mengenai pelajaran yang penting itu kan, it is the present truth that the folks needs today kan, dan present truth itu adalah the third angel message
in faith, righteous by faith, sorry. Dan apa namanya? Iya, righteous by faith. Tapi itu present truth juga kan. Artinya sesuai dengan presently kan sekarang Yesus lagi in the most holy place kan sebagai intercessor, dan umat his people must do the harmony work yang sejalan dengan apa yang Yesus lakukan di surga, harus putting away sins by the sprinkling of the blood kan. Jadi putting away sins itu harus by the sprinkling of the blood, which is by the goodness of God, oleh kebaikan Tuhan kan pencurahan darah itu pernyataan kebaikan Tuhan yang di Roma 2 ayat 4 akan menuntun kepada pertobatan. Jadi ketika orang lihat righteousness of Christ, kehidupan dan ajaran Yesus, orang lihat orang akan digugah oleh kasih Bapa, dan saat itu orang akan mau tinggalkan dosa, dan itulah pekerjaan yang seirama dengan pekerjaan Yesus di bilik maha suci. Itulah present truth. Kan? Karena presently ya. Nah, betul. Ini dan sebenarnya walaupun orang mau pelajari topik pelajaran apapun, misalnya yang dari firman Tuhan, misalnya kita belajar mengenai nubuatan, prophecy, itu sebenarnya semuanya itu dibungkus oleh kasih Tuhan. Apapun pelajaran yang orang pelajari itu semuanya dibungkus oleh the goodness of God, kebaikan Tuhan. Yang menjadi problem adalah kita lupa untuk mengambil kesimpulan itu atau memandang itu dari sudut pandang kasih Tuhan. Jadi misalnya kita belajar mengenai 2300 evening and morning kan. Nah, waktu selesai baca itu kita cuma tahun ini begini. Tapi padahal kalau orang pelajari, orang selalu lihat dari kacamata kebaikan Tuhan atau kacamata diarahkan semua ke Yesus, itu kan waktu orang belajar nubuatan itu orang lihat betapa Tuhan itu mengangkat raja ini, menurunkan raja ini, membuat kerajaan ini seperti ini, itu semua karena Tuhan mengasihi umat-umatnya pada saat itu kan. Dan how he let us know about the prophetic and apa yang sudah terjadi dan akan terjadi, itu akan ini karena Tuhan punya kebaikan, dia izinkan kita bisa tahu ini dan kita bisa tahu tanda-tanda ke depan. Jadi semuanya itu selalu kita arahkan kepada Yesusnya. Kalau kita lupa arahkan ke situ, nanti orang yang interpret itu, walaupun nggak bisa interpret, tapi orang yang nyusun pelajaran itu nanti akan lama-lama orang akan amazed kepada orang yang membawakannya, gitu. Iya, betul sekali. Iya. Betul, Padahal kenapa Tuhan bukakan itu bagi kita dan bagi siapa yang Tuhan gunakan untuk bawakan itu karena dia punya kebaikan supaya orang dikasih amaran, warning bahwa saat ini sedang the day of atonement. Pekerjaan kita harus tinggalkan dosa, dan kita lihat dia punya sequence eventsnya dan lain-lain semuanya, dan akan Tuhan terima kasih untuk segala rancangan-rancanganmu, untuk apa yang sudah terjadi di waktu lampau dan sedang terjadi dan akan terjadi, selalu kita bawa kepada kebaikan Tuhan, karena itulah fondasi pemerintahannya, dan itulah yang membuat iman bisa bekerja kan. Faith which worketh by love. Tanpa love, yaitu love-nya Tuhan, iman kita nggak akan bekerja. Kita akan punya iman yang mati. Kita tahu jangan ini, jangan itu, harus ini, harus itu, tapi kita nggak ada kemampuan untuk experience itu atau menuruti itu dalam kehidupan kita. Jadi thank you. Terima kasih Brother Oi, terima kasih ya Roy. Kita makasih, sangat menguatkan. Jadi kita lanjut saja di paragraf ini supaya mungkin paragraf ini lebih menjelaskan lagi. Dan another thing, kemudian ada hal lain, Kristus dijadikan bagi kita hikmat, wisdom, righteousness, kebenaran, sanctification, dan redemption. Dia adalah pengudusan kita. Dia mengutus Paulus untuk memberitakan gospel. Dan ingat, untuk berkhotbah kepada orang bukan Yahudi, preach to Gentiles, untuk membuka mata mereka dan mengalihkan mereka dari kegelapan menjadi terang dan dari kuasa setan,
kepada Allah agar mereka dapat menerima pengampunan atas dosa dan warisan di antara mereka yang dikuduskan oleh iman yang ada di dalam aku atau dalam Yesus. Tetapi pengurusan dan tujuan akhirnya, tujuan yang tercapai adalah pekerjaan lengkap Kristus yang diselesaikan dalam diri pribadi. Gambar Kristus sepenuhnya terbentuk dalam orang percaya. Sehingga ketika Kristus memandang orang percaya, dia melihat dirinya sendiri. Dan itulah pengudusan. Waduh, luar biasa. Oke, di paragraf ini ada yang kasih tambahan. Lali, mungkin silakan, Li. Jadi gospel itu tujuannya kabarkan ke orang luar, dan tujuannya adalah pekerjaan Kristus yang diselesaikan dalam diri orang itu sendiri, dan gambar Kristus sepenuhnya terbentuk dalam orang percaya. Jadi kalau kita kasih gospel, dan karakter Yesus tidak jadi pada orang yang itu bukan gospel ya. Sehingga Kristus, waktu Yesus memandang orang yang percaya itu, dia lihat dirinya sendiri. Dan itulah dari sanctification ya. Oke. Ada tambahan, silakan. Brother Eric dulu. Bro Eric, gimana? Apa kabar ini? Silakan, kabar baik bro. Ini kabar ya. Baik. Iya. Jadi bro, minta maaf ini baru join. Oh iya, oke, nggak apa-apa. Ya oke. Jadi untuk paragraf ini memang kita memiliki pekabaran Advent kan? Iya, betul sekali ya. Nah, pekabaran Advent itu yang akan mempersiapkan satu umat untuk sedia bagi kedatangan Tuhan Yesus pada kali yang kedua. Iya, betul. Dan pekabaran itu kita telah terima mulai dari 1844 sampai saat ini. Iya, betul. Gitu, kan? Ya, di antaranya ada pekabaran tentang Sabat, ada pekabaran tentang reformasi kesehatan. Iya, betul. Dan yang lain-lain. Nah, memang kalau kita melihat dulu, sepertinya pekabaran itu ketika disampaikan, diberitakan, itu kalau kita melihat bahwa sepertinya berfokus kepada kekuatan kemanusiaan. Ah, itu dia. Sehingga pekabarannya adalah kalau ngana nyana pelihara Sabat, kalau ngana masih makan haram, no? Kalau ngana nak vegetarian, ngana nak selamat. Iya, betul. Seperti itu kan? Sehingga fokusnya ke manusia, fokusnya ke usaha. Iya, betul. Melalui pekabaran malaikat yang ketiga ini dia mengarahkan begitu. Dia mengarahkan bahwa semua terang yang akan mempersiapkan orang for the second coming itu harus berfokus pada Yesus. Iya, amin, betul. Jadi kita akan memberitakan Sabat dan mereka akan melihat Yesus melalui Sabat atau di dalam Sabat. Yesus di dalam Sabat. Begitu. Iya, betul. Kemudian mereka juga bisa melihat bahwa Yesus di dalam terang reformasi kesehatan. Iya, betul. Oke. Jadi ini memang ada satu kutipan yang kita pernah baca sehubungan dengan pekabaran malaikat yang ketiga ini. Jadi ini pekerjaan malaikat yang ketiga ini luar biasa. Kenapa? Karena pekerjaan malaikat yang ketiga ini akan menuntun semua, ya, semua terang kebenaran yang akan mempersiapkan orang untuk sedia bagi kedatangan Yesus pada kali yang kedua, itu akan berfokus kepada Kristus. Ya. Ada kan kita, mungkin teman-teman tahu DP kutipan, tapi itu kutipannya ada. Serupa di mana? Ada yang bertanya tuh, ada yang bertanya kepada Nyonya White, sebenarnya itu pekabaran malaikat ketiga itu apa? Ya. Kemudian kan Nyonya White menjawab, dalam kebenaran pekabaran malaikat ketiga itu adalah Kristus dan kebenarannya. Iya, betul. Dan memang sepertinya kalau kita hubungkan dengan orang identitas Advent, umat Tuhan yang muncul di akhir zaman, for the second coming, yang penting di sini adalah ketekunan orang-orang kudus, memelihara hukum, dan memiliki iman kepada Yesus atau memiliki iman Yesus. Ini dijelaskan. Begitu. Kan memelihara ketekunan orang-orang kudus, memelihara hukum-hukum Allah, itu menjelaskan semua prinsip hukum yang mengatur orang, ya kan? Untuk kesediaan untuk kesiapan bagi kedatangan Yesus, dan sepertinya itu akan digenapi oleh iman Kristus.
Oke, atau iman di dalam Iya, Kristus. amin, betul. Iya kan? Iya, Jadi betul. nyanda ada, Iya. Torah akan mengatakan bahwa Torah nyanda bersedia, nyanda bisa bersedia begitu. Torah akan selalu siap bersedia, Iya. toh, ketika kebenaran Yesus itu nyata di dalam terang kehidupan. Tapi sekali lagi, bahwa terang tentang kebenaran itu harus orang terima seperti itu. Dan bagaimana menerimanya? Seperti ini, ya kan? Ada kelompok yang mempelajari tentang terang kebenaran Kristus, ataupun secara pribadi kita mempelajarinya. Dan ketika ini jadi, ini yang akan jadi sebagaimana yang di paragraf ini, kita akan menyampaikan semua terang itu yang berfokus kepada Kristus. Nah, seperti itu. Jadi memang kelihatannya, ini sebenarnya terang ini bukan terang baru, ya kan? Ini adalah terang yang telah dinyatakan oleh firman Tuhan dan diangkat kembali oleh Jones dan Wajoner, kemudian memformulasikan dengan sedemikian rupa oleh hikmat yang Tuhan karuniakan kepada mereka, sehingga pada akhirnya mereka dengan luar biasa, dengan terang yang luar biasa dari Tuhan yang dicurahkan melalui pembelajaran mereka, sehingga pada akhirnya mereka dapat menghasilkan ya satu ajaran-ajaran yang berpusat kepada Kristus. Iya, thank you. Jadi sekali lagi ya, ketika Torah akan dihidupkan oleh terang kebenaran ini, Torah akan dihidupkan oleh semua kebenaran yang akan mempersiapkan orang untuk siap untuk the second coming. Ketika orang dihidupkan oleh terang kebenaran ini, terang kebenaran ini juga akan orang sampaikan begitu. Bagi siapa saja yang dapat orang bagikan tentang kebenaran yang akan mempersiapkan orang juga untuk menyambut kedatangan Yesus yang semuanya berpusat kepada Kristus. Oke, itu saja dulu Brother Ronald yang bisa ditambahkan untuk paragraf ini. Thank you, terima kasih. Oke. Iya, betul sekali. Thank you, Bang. Iya. Oke. Iya. Terima kasih. Ya, terima kasih sangat jelas ya, Bro Erik. Mungkin ada lagi yang, ya silakan. Ya tadi saya dengar yang udah di-sharing sama Brother Erik ya. Saya mengingat. Oke, ada lagi yang ya. Iya, mengingat pada waktu memang 1844 itu James Watt sama James White membicarakan soal bahwa umat-umat Advent itu berfokus pada hukum. Ada satu lukisan itu yang lebih besar adalah hukum. Jadi ketika pionir-pionir Advent menyatakan rapat, mereka pada akhirnya berfokus pada salib. Jadi lukisan itu diganti dengan yang lebih besar adalah salib, bukan hukum lagi. Jadi bagaimana memandang Kristus itu pada waktu dia disalibkan, pengorbanannya. Nah, itu juga ada prosesnya. Jadi kita manusia tidak bisa berusaha dengan ketika kita melihat hukum, oh ya kita sudah melanggar, tetapi memandang salib Yesus. Itu sedikit. Oke, makasih. Iya, betul sekali. Ya, thank you. Ada tambahan lagi dari Lali atau Oi? Lali, ada Li? Bisa dengar? Oh ya, Oi, silakan. Ya. Ya, bisa. Jadi kalau kita baca Yeskiel 20 ayat 12, dibilang saya memberikan mereka Sabat untuk menjadi tanda di antara mereka dan saya dan mereka tahu bahwa I am the Lord that sanctify them. Ya, betul. Jadi Sabat itu tanda bahwa Tuhan yang sanctify, menyucikan kita kan manusia toh. Jadi tadi kan dihubungkan dengan gospel itu yang mana kuasa Tuhan untuk menciptakan. Nah, kalau kita lihat di sini waktu Tuhan ciptakan manusia pertama, dia kan ciptakan sesuai dengan dia punya image toh. Iya kan? Iya, betul. Dan image itu sama dengan karakter. Jadi pada waktu manusia jatuh dalam dosa di Roma 3:23 sudah kehilangan image atau glory-nya Tuhan. Makanya gospel itu adalah kuasa untuk mengembalikan peta karakter Tuhan di dalam manusia. Itu tujuan gospel. Tetapi bagaimana saya bisa percaya bahwa kuasa itu bisa bekerja? Nah, itulah ada saksi yang pertama yang mana Tuhan sangat berkuasa untuk menciptakan manusia. Jadi kan tadi di sini dibilang waktu sanctification-nya itu sudah accomplished di dalam manusia itu,
Dia bilang di sini kan yang orang sudah kasih miring itu, the image of Christ completely formed in the believer. Jadi karakter Tuhan itu sudah ada di orang yang percaya. Jadi waktu Tuhan melihat kepada orang itu, dia melihat dirinya sendiri. Inilah sanctification dan ini adalah tanda, yaitu hari Sabat. Jadi mengingatkan kita di Christ Object Lesson halaman 69 yang mana bilang Tuhan menunggu dengan longing desire untuk dia punya karakter ada di reproduce, di karakternya diproduce dalam gereja. Kalau dia sudah lihat, baru dia akan mau datang. Nah sekarang saya baru connect itu, saya bilang, oh no wonder ya pekabaran ini yang membuat Tuhan Yesus datang, ya kan? Iya betul. Karena kalau Yesus sudah lihat image-nya dia di manusia, di dalam umat-umatnya, nah ini dia baru mau datang. Jadi makanya yang 1888 pas ditolak pekabarannya, akhirnya kecurahan Roh Kudus Tuhan tidak bisa diberikan kepada kita karena kenapa? Karena image-nya nggak ada. Karena ultimate purpose-nya untuk sanctification itu tidak terjadi di dalam manusia. Tuhan tidak bisa melihat image-nya di dalam kita, atau gospel-nya itu kita tidak percaya, bukan tidak ada kuasa, kita umat manusia tidak percaya ya, ditolak di tahun itu. Jadi bagus sekali ini udah mulai bisa lebih mengerti makna dari hari Sabat yang sesungguhnya. Thank you, Anna. Iya. Dan di sini itu Jones bilang Paulus fokus ke orang yang bukan Yahudi. He sent Paul to preach the gospel, you remember, to preach to the Gentiles. Untuk membuka mata mereka. Untuk membalikan pandangan mereka dari kegelapan kepada terang. To open their eyes and turn from the darkness to the light, and from the power of Satan unto God. Jadi dari kuasa setan pada Allah, agar mereka dapat menerima pengampunan dosa. Oke. Brother, boleh ada tambahan sedikit? Ya, boleh. Silakan, Bro Erik. Oke, baik. Terima kasih. Oke. Jadi memang tadi menarik ya, apa yang dijelaskan oleh Sister tadi. Iya. Mengenai hari Sabat. Jadi, secara Alkitabiah kan, hari Sabat itu dijadikan Tuhan untuk menjadi pengingat ya. Iya. Sebagaimana dinyatakan dalam, kalau tidak salah Yeskel 20:12. Iya. Bahwa orang adalah manusia, umat ciptaannya. Dan dia adalah pencipta. Tapi setelah dosa, ya kan? Setelah dosa dan setelah terang kebenaran Injil ya, yang berpusat pada salib Kristus itu dinyatakan, itu hari Sabat juga itu menjadi pengingat akan recreate kan, penciptaan kembali di dalam Kristus. Iya, lalu kehidupannya dan pengorbanannya di kayu salib. Dan memang sepertinya ini ya akan menjadi sentral ya untuk membawa kita kembali untuk memiliki ya citra atau gambaran seperti Allah di dalam Kristus. Jadi memang kalau ini belum jadi, kedatangan Yesus itu memang tidak akan pernah jadi. Iya, betul. Nah, kalau terang tarik ya dari depan ya. Dari depan ketika Yesus datang pada kali yang kedua. Toh? Iya. Nah, kapan ketika kedatangan Yesus pada kali yang kedua itu akan terjadi? Iya kan? Kedatangan Yesus pada kali yang kedua itu akan terjadi, toh? Ketika seluruh dunia telah menerima terang kebenaran tentang Injil Kristus. Iya kan? Nah, kapan terang kebenaran Injil Kristus itu akan diterima oleh semua? Nah, ada satu umat, toh, yang akan membawakan pekabaran yang terakhir itu. Iya, betul. Nah, kapan itu satu umat itu akan membawakan pekabaran yang terakhir itu? Kalau DP bahasa itu pekabaran yang terakhir itu kan adalah pekabaran yang akan membuat dunia terang dengan kemuliaan Tuhan. Seperti itu. Nah, itu hanya akan terjadi ketika mereka menerima kecurahan Roh Kudus kan, ujian akhir. Nah, orang tarik lagi. Kapan kecurahan Roh Kudus itu akan terjadi? Tuh? Iya, betul. Alkitab udah bilang tuh, sebagaimana jemaat yang mula-mula ada orang bersatu di dalam Kristus dan dipersatukan di dalam Injil Kristus, demikian juga di akhir. Tuh? Mereka akan dipersatukan di dalam Injil Kristus. Nah, kapan satu umat Tuhan itu akan dipersatukan dengan Injil Kristus? Tuh? Ketika masing-masing pribadi dari umat Tuhan itu, ya kan, kemudian diterangi
kemudian diubahkan, dipulihkan di dalam terang kebenaran Kristus. Iya. Nah, terang kebenaran Kristus itu yang terang pelajari sekarang kan, mengenai terang malaikat yang ketiga, Kristus kebenarannya. Iya, iya. Nah, seperti itu. Iya, jadi memang betapa pentingnya, betapa sentralnya pekabaran ini untuk kedatangan Yesus pada kali yang kedua. Iya, betul sekali. Iya kan? Tanpa terang kebenaran ini tidak akan ada satu umat yang akan bersatu. Kemudian tanpa pekabaran ini tidak ada satu umat yang oleh karena persatuan mereka menerima kecurahan Roh Kudus, hujan akhir. Tanpa pekabaran ini tidak ada kecurahan Roh Kudus hujan akhir, dan tanpa pekabaran ini tidak ada pekabaran yang akan disampaikan di akhir untuk menjadi penuaian bagi dunia. Dan tanpa pekabaran ini, ya ketika tidak ada penuaian bagi dunia, Yesus tentunya tidak akan datang pada kali yang kedua. Kan ada ayat tuh yang di di 2 Petrus 1 Petrus atau 2 Petrus itu, tuh. Iya, iya. 11 kalau nggak salah itu ayat berapa itu? 3 ayat 11 kalau nggak salah. Iya kan? Kamu yang menantikan dan mempercepat kedatangan Yesus. Iya. Nah, caranya bagaimana kita yang sementara menantikan dan mempercepat kedatangan Yesus? Dengan ini pekabaran. Iya, iya. Jadi memang sepertinya keputusan untuk mempelajari terang pekabaran ini adalah keputusan yang merupakan tuntunan Tuhan. Iya, yang betul. merupakan kuasa dari Bapa yang bekerja di dalam torang, karena memang itu adalah kerinduan dari Bapa sehingga ada anak-anaknya yang mempelajari kebenarannya melalui anaknya Tuhan Yesus Kristus, dan pada akhirnya mereka akan dipersiapkan untuk menerima, dipersatukan dan untuk menerima kecurahan Roh Kudus hujan akhir. Oke, itu mungkin saja yang bisa ditambahkan. Terima kasih, brother. Terima kasih. Terima kasih, Bro Erik ya. Jadi ini tinggal 4 menit, jadi ini yang di terakhir. Mungkin ada tambahan-tambahan lagi yang lain, Bro Erik sudah. Lali, gimana, Li? Kalau orang mau tutup, ya. Gimana, Li? Oh ya, oke. Sebelum Kak Roy mungkin ya. Jadi memang betul ya yang tadi Erik bilang, jadi untuk mau one mind itu kan dari dulu kita sempat bahas one mind, satu pikiran. Ternyata inilah pekabaran yang akan membuat kita one mind, yang bisa dicurahkan Roh Kudus kan, betul ya, satu pikiran kan. Iya, kita, betul sekali. Pikirannya siapa? Pikirannya Kristus tentunya ya. Bukan Kristus, pikiran betul. saya pribadi, pikiran siapa pribadi. Jadi memang kalau sudah disatukan akan satu mind, aduh itu nggak ada lagi perbedaan di antara kita, karena aduh iya, kita punya pikiran Kristus saja. Iya, betul. Ya, itu aja tambahannya. Ya, thank you, Li. Terima kasih. Bro Roy, silakan, Bro. Iya, oke. Ini kita mau ini semua sudah sangat lengkap, puji Tuhan, dan kita cuma mau tambahkan di sini. The image of Christ completely formed in the believer, so that when Christ looks upon the believer, he sees himself. Jadi jadi image of Christ ini kan yang sedang itulah jubah pernikahan kan, righteousness of Christ yang ada di kita, sehingga kita bisa masuk sebagai tamu-tamu pada saat Yesus menerima kerajaannya dan glorinya. Iya. Jadi tanpa pakaian pesta orang nggak bisa. Nah, kalau di mobil misalnya, mungkin di teman-teman orang sudah pernah dengar ini ilustrasi. Kalau di oto kan, oto yang paling image Kristus kan, atau gambaran Kristus itu kan, itu sangat indah ya. Kalau di mobil itu misalnya orang andaikan yang paling indah itu kan yang mahal, misalnya mobil Bentley ya. Bentley itu mahal sekalian, dan kita asumsikan walaupun karakter Kristus jauh lebih indah dari itu, tapi kita asumsikan itulah yang mobil Bentley ini yang di requirement standar mobil seperti ini yang di require. Dan kita nggak mungkin mau menghasilkan mobil Bentley dengan peralatan dan pabrik dan standar operasional, standar labor,
dan material dari mobil yang bukan Bentley. Misalnya kita pakai Ayla misalnya ya, atau kita pakai Kijang, even orang pakai Innova atau Kijang apa mobil lain lah. Itu nggak akan bisa hasilkan Bentley. Jadi untuk bisa hasilkan Bentley perlu standar operasi yang sama dengan yang sama, paling kurang sama atau bahkan lebih baik daripada yang Bentley terapkan di pabriknya, di perusahaannya. Materialnya harus sama, at least sama atau harus lebih baik. Tidak boleh kurang daripada itu. Kecakapan dari orang-orang kerja, dia kan orang kerja atau mesinnya, dia punya akurasi mesin, robotiknya kalau pakai robot, atau ada juga yang pakai tenaga manusia yang bikin itu, craftsman, crafted gitu kan, itu harus sama at least. Nah jadi kita mau untuk memiliki karakter Kristus, itu kita harus lihat bagaimana Kristus hasilkan itu. Dan dia hasilkan itu melalui dia punya hubungan yang seperti apa dengan Bapa, itu yang juga akan kita pelajari, kita dapati ketika kita pelajari kehidupan Kristus. Wow, ternyata dia punya kehidupan itu tidak berkeputusan doa-doanya kepada Bapa. Dia punya perenungan firman Tuhan setiap hari, setiap sangat intens, tidak pernah terputus. Walaupun sedang dalam penginjilan, dia berhenti menginjil. Orang-orang masih ada di situ, tapi dia tinggalkan. Karena kebutuhannya untuk berhubungan dengan Bapa harus dipenuhi. Nah, jadi yang mungkin mau coba kita lihat adalah bagaimana kita mau expect untuk memiliki karakter Kristus adalah bagaimana juga kalau kita pelajari bagaimana Kristus bisa memiliki itu, yaitu dia memiliki hubungan yang sangat kuat dengan Bapa, sehingga dia katakan apa yang aku katakan kepadamu itulah berasal dari Bapa. Dia berani katakan itu. Kenapa? Karena semua yang dia katakan itu berasal dari Bapa. Artinya dia memiliki hubungan yang tidak ada. Walaupun Bapa di surga, tapi seakan-akan Bapa ada bersama-sama dengan dia. Dan ini yang sebenarnya dengan kata lain dituntut di kita. Kita mau hasilkan mobil Bentley, kita harus punya standar dan fabrikasi dan material yang Bentley gunakan, SOP dan semua itu yang ada di Bentley, harus itu kita pelajari juga. Supaya itu kita terapkan dalam kehidupan kita, dan buah-buahnya, buah-buah Yesus itu akan keluar secara naturally. Kalau kita tidak perhatikan, misalnya, waduh Yesus rendah hati ya, waduh dia suka seperti ini. Kita mau bikin itu, kita mau bikin itu Bentley, tapi kita tidak tahu bagaimana dia punya Bentley bikin siapkan semuanya sehingga menelurkan produk mobil itu. Kita nggak tahu, kita nggak memiliki hubungan dengan Bapa yang sangat intim seperti Yesus. Kualitasnya harus sama dengan Yesus. Nah, kita tidak memiliki kualitas hubungan dengan Yesus sebagai yang sama sebagaimana Yesus punya kualitas hubungan dengan Bapa. Kita mungkin tidak bisa berharap untuk menghasilkan produk yang Yesus hasilkan. Itu mungkin yang itu. Terima kasih, puji Tuhan. Terima kasih Bro Oi ya. Jadi Bro Oi tekankan the image of Christ completely from in the believer. Jadi kita teringat di Wahyu 13 ada image lagi situ, image of the beast. Jadi kalau kita malu dengan Injil Kristus, orang-orang akan menerima image of the beast kan. Luar biasa sekali ya. Jadi seperti Bro Oi jelaskan bahwa kalau Yesus komplit dalam orang punya kehidupan, Yesus akan lihat dirinya sendiri. Itulah produk yang sesungguhnya ya, Bentley. Itulah pengudusan ya. Seperti itu mungkin. Jadi Yesus selalu berhubungan dengan Bapa, tak putus-putusnya, sehingga kehidupannya mencerminkan kehidupan Bapa juga yang di surga. Demikian juga orang, sehingga kita menghasilkan produk yang adalah waktu Yesus lihat adalah dia lihat dirinya sendiri. Seperti itu ya. Terima kasih Bro Oi tanggapannya. Mungkin ada lagi yang terakhir mungkin. Oi mungkin terakhir Joy.
Ya. Ya, boleh. Ya, thank you. Jadi pas tadi waktu Brother Eric kasih komentar, ya. Ini testimoni pengalaman experience dan testimoni yang kita mau share ya mengenai pelajaran ini. Ya. Jadi waktu Brother Eric kasih testimoni komentar terakhir, nggak tahu ya, setiap di dalam kita punya hati apa yang Brother Eric dikatakan kita aminkan gitu, karena apa? Iya, betul. Kan orang sudah lama Bible study. Kita sekarang sama Brother Eric, kita baru kenal di sini dengan Bible study di sini gitu. Jadi apa yang Brother Eric bicarakan itu memang ada di kita punya pikiran yang Tuhan menunggu umat-umatnya, kecurahan Roh Kudus di Wahyu 18 waktu mereka telah turun, seluruh dunia dipenuhi dengan kuasa, kita kabar. Dan bagaimana itu bisa terjadi, belajar karakter Tuhan Yesus. Jadi ini adalah salah satu contoh yang saya bisa alami karena waktu belajar pekabaran malaikat ketiga, saya sendiri berpikir, Tuhan, di manakah orang-orang yang lain yang istilahnya yang betul-betul belajar pekabaran ini ya, karena kan dia bilang hanya di dalam mind of Christ yang bisa mempersatukan umat-umat Tuhan. Saya bertanya itu di mana lagi, kayak rindu gitu loh untuk mengenal orang-orang yang sudah mempelajari pelajaran pekabaran malaikat ketiga gitu. Dan saya bilang, aduh, kalau mau kecurahan Roh Kudus ini kita harus sama dengan murid-murid Tuhan Yesus di upper room. Satu pikiran, satu perasaan, tidak ada perbedaan sama sekali. Iya, betul. Dan kita lihat seakan-akan di dalam gereja sendiri atau di dalam lingkungan atau dimanapun kita berada, banyak sekali perbedaan pendapat ini, doktrin ini kayak gitu-gitu. Dan kayak kalau mau pikir, aduh, di mana ini bisa mendapatkan saudara yang one mind ini gitu loh, kayak mau jadi stres enggak sih, maksudnya kayak jadi sempat berpikir gimana mau kecurahan Roh Kudus kalau seperti ini situasinya gitu ya. Tapi kita selalu dikuatkan dengan pengalaman Elia yang mana Tuhan bilang masih banyak nabi-nabi yang Tuhan simpankan pada saat itu, dan karena Elia merasa hanya dia sendiri gitu. Nah pas Brother Eric bicara, kita langsung, ini pengalaman sendiri langsung, okay, there you go, I got it. Istilahnya, jangan takut, belajar aja, Tuhan lagi persiapkan orang-orang di mana-mana seluruh dunia. Dan kalau mereka udah satu pikiran yang sama dengan Kristus, kamu ketemu mereka, semua apa yang kalian katakan akan sama, rasakan akan sama. Akan aminkan, dan waduh, memang betul-betul ya kasih persaudaraan itu yang cinta mula-mula di Efesus itu akan kembali lagi, dan itu yang kita rindukan sekali selama ini, yang mana bibit itu yang yang sama orang akan menghasilkan bibit yang sama akan menghasilkan buah yang sama walaupun ditanam di mana. Betul, maksudnya ya betul itu ya. Itu yang kayak miss kita, yang something missing selama ini, apa sih yang hilang gitu, apa yang kurang dari selama ini, pekabaran apa yang kayak ada sesuatu yang belum lengkap gitu. Ternyata baru bisa dapatkan pekabaran di dalam Kristus. Dan kalau kita bicarakan Kristus yang ditinggikan, Kristus nggak ada lagi diri, itu kan aduh satu hal yang memang betul-betul ya tuh, aduh, merasa diri sangat tidak ada apa-apanya kalau tanpa Kristus, dan merasa sangat bahagia sekali kalau mau bicarakan Kristus dengan kuasanya seperti itu ya. Jadi kita punya pengalaman sendiri hari ini bisa dikonfirm yang mana ya Tuhan lagi siapkan, dan kita rasa dengan penuh keyakinan apa yang sedang terjadi di mata kita ini. Saya yakin dan percaya umat-umat yang Tuhan lagi persiapan ini, dan puji Tuhan, ini puji Tuhan, satu berkat yang sangat luar biasa untuk kita semua, yang karena kasih Tuhan mau menjangkau semua, terlebih kita juga untuk memberikan pekabaran Kristus dan kebenarannya di detik-detik terakhir. Bayangkan orang-orang lain sudah belajar dari dulu, orang
semua di Iya. ujung-ujung baru mulai, tapi at least Betul ada sekali. kesempatan dan sungguh-sungguh untuk belajar Tuhan akan berikan. Oke, thank you. Itu hanya mau share. Kita punya pengalaman, puji Tuhan. Terima kasih ya, Oi. Roy juga, Lali, Erik, semua suka kasih pendapat. Semua yang ada ya, terima kasih banyak. Dan puji Tuhan, pelajaran hari ini sangat menguatkan kita masing-masing. Dan kita berharap satu saat kita akan bertemu di bawah pohon Al-Hayat bersama-sama menceritakan pengalaman kita di dunia, mempelajari pelajaran ini, kebenaran satu the precious truth yang sangat berharga, dan menjadi satu kesukaan bagi kita. Dan yang paling utama adalah, kesukaan kita adalah untuk memberitakan pelajaran ini untuk orang lain, untuk keselamatan orang-orang yang belum mengenal pekabaran ini juga. Oke. Brother Ronald. Iya. Gimana, Bu Erik? Orang punya pengharapan ya untuk bertemu, karena memang di akhir oleh kuasa Roh Kudus, ya kan, orang sepertinya tidak ada lagi jarak atau batasan yang akan membatasi. Iya, karena betul. memang orang beriman pada waktu itu kuasa Tuhan akan bekerja, dan ya saudara-saudara yang dari Amerika, orang yang di sini kayak ya kan akan dipertemukan Tuhan seperti Tuhan menggerakkan Filipus. Iya, betul sekali. Jadi orang punya pengharapan seperti itu, karena memang orang memiliki iman yang sama di dalam Kristus, dan orang memiliki pengharapan yang sama di dalam Kristus, dan pada akhirnya itu orang akan alami. Dan terima kasih sister tadi. Jadi orang akan juga menghubungi teman-teman yang rindu untuk, atau yang telah dan rindu untuk mempelajari pekabaran ini, dan orang akan ajak lagi ya, lebih banyak lagi teman-teman yang mau untuk belajar. Begitu. Iya. Oke. Amin. Iya, Terima betul, kasih. puji Tuhan. Thank you. Bro Erik, boleh tutup kita dalam doa, Bro? Silakan. Oke. Mari. Iya. Kita